Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rahmati Ceria dan Sri Ningsih. Di sini kami akan menyampaikan tentang kerusakan lingkungan berupa membuang sampah secara sembarangan. Sampah merupakan musuh terbesar bagi lingkungan dikarenakan lingkungan menjadi kumuh dan juga kotor. Ini menyebabkan pencemaran lingkungan di mana-mana apabila sampah dibuang secara sembarangan. Sampah yang dibuang secara sembarangan akan menimbulkan lingkungan yang kumuh dan juga menyebabkan penyakit. Sangat banyak penyakit yang ditimbulkan apabila sampah ini dibuang secara sembarangan seperti penyakit kulit. Masyarakat di dekat kita masih banyak yang membuang sampah secara sembarangan. Mereka terang-terangan membuang sampah secara sembarangan seperti di sungai ataupun got di depan rumah. Hal ini membuat lingkungan kita akan menjadi banjir apabila sungai ataupun siring atau got di depan rumah kita tersumbat. Kurangnya edukasi kepada mereka menyebabkan sampah ini menjadi hal yang sangat disepelekan oleh mereka. Mereka masih banyak yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Maka dari ini kita perlu mengedukasikan kepada anak-anak di usia dini agar membuang sampah pada tempatnya. Mengapa kita perlu mengedukasikannya kepada anak-anak usia dini? Karena mereka merupakan anak-anak generasi penerus bangsa. Jika mereka menerapkan hal ini dengan benar, membuang sampah pada tempatnya, maka mereka secara tidak langsung akan membuat lingkungan kita menjadi bersih dan negara yang bersih. Negara kita juga tidak akan menyebabkan banjir ataupun kerusakan lingkungan akan menjadi minim karena mereka menjaga lingkungan dengan baik dan benar. Kita dapat mengedukasikan kepada anak-anak seperti bagaimana membuang sampah yang baik dan benar pada tempatnya, macam-macam sampah seperti sampah organik dan non-organik, hal-hal yang disebabkan apabila sampah dibuang secara sembarangan, penyakit-penyakit yang akan ditimbulkan, dan masih banyak lagi. Upaya kita selain juga mengedukasikan kepada anak-anak bagaimana pentingnya membuang sampah pada tempatnya, yaitu kita dapat mengedukasikan kepada masyarakat seperti membuat bank sampah. Bank sampah yaitu kita dapat mengumpulkan sampah dan kita menyetorkan sampah-sampah rumah tangga atau lingkungan kita kepada bank sampah. Kemudian bank sampah akan mengelolanya menjadi bahan-bahan yang berguna ataupun didaur ulang menjadi hal yang berguna seperti tas ataupun dompet yang terbuat dari sampah-sampah tersebut. Membuat bank sampah di tempat-tempat kita sangat bermanfaat. Selain membuat lingkungan kita menjadi bersih, kita juga dapat mengembalikan hal-hal yang baik seperti apabila sampahnya telah didaur ulang, maka bisa dibuat tas dan dompet dan berguna bagi kehidupan kita. Perlunya di tempat-tempat kita ataupun di negara kita ini, di tiap daerah, membuat bank sampah agar lingkungan menjadi bersih dan juga akan minimnya kerusakan lingkungan. Selain itu, dari membuat bank sampah, kita juga dapat membuat sampah secara kolektif. Membuang sampah secara kolektif, yaitu membuang sampah yang kita kumpulkan sampahnya atau limbah-limbah rumah tangga dan lingkungan kita kumpulkan di depan rumah, dimasukkan ke dalam kotak sampah, kemudian nanti akan ada truk khusus untuk mengumpulkan sampah tersebut. Truk ini akan mengangkut-ngangkut sampah yang ada di depan rumah kita dan juga mereka akan mengumpulkan sampah-sampah rumah tangga ini pada tempatnya ataupun pembuangan sampah besar di tempat-tempat kita. Dengan upaya-upaya ini, kita dapat menjaga lingkungan kita menjadi lingkungan yang bersih, karena kebersihan juga merupakan sebagian dari iman. Selanjutnya, banyak dalil dan hadis yang menyampaikan tentang kebersihan. Salah satunya, hadis yang menyampaikan tentang kebersihan yaitu an-nadzafatun minal iman, yang artinya kebersihan sebagian dari iman, hadis riwayat Tirmizi. Apa saja ya dampak yang kita dapatkan jika kita masih membuang sampah sembarangan? Ada dua dampak yang kita dapatkan jika kita masih membuang sampah sembarangan, yaitu dampak penyakit secara langsung dan tidak langsung. Dampak yang pertama ialah penularan penyakit secara langsung, ialah membuang sampah sembarangan yang bisa saja tersentuh oleh orang lain. Dan saat ada anggota badannya bersentuhan dengan sampah, maka bakteri atau kuman akan berpindah ke dalam tubuhnya, sehingga bisa menyebabkan berbagai penyakit. Contohnya pada pembuangan sampah pecahan kaca. Jika terinjak, bisa menyebabkan orang terluka. Saat terluka itulah, bakteri akan masuk ke dalam tubuhnya, sehingga menyebabkan berbagai penyakit. Yang kedua, penularan secara tidak langsung dapat terjadi melalui hewan pembawa penyakit, contohnya seperti tikus, lalat, dan kecoak. Mereka bisa menjadi kendaraan untuk bakteri, virus, cacing, dan berbagai penyakit lainnya untuk masuk ke dalam tubuh manusia.
Contohnya pada lalat yang bisa membawa bakteri makanan yang kita konsumsi dan menularkannya dari satu orang ke orang lainnya. Bagaimana ya cara kita untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan? Salah satunya dengan membuat spanduk peringatan kepada seluruh masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Dan diharapkan dengan membuat spanduk peringatan itu, masyarakat sadar akan bahayanya membuang sampah sembarangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.